warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabil dengan NPM 10122106. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul ini membicarakan tentang bagaimana mengenai Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Mengenal Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syar'i berupa sunnah yang didedahkan Nabi kepada kita dan tingkah laku, perkataan, atau sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat kita lihat melalui sirah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakangnya seperti nasab. Pengenalan kepada Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Memahami Rasul secara komprehensif adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam yang juga komprehensif. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul dan lelaki terpilih di antara manusia yang sangat banyak dijadikan model bagi setiap muslim. Berarti Rasul adalah ikutan bagi setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap yang disurahkannya. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman kepada Allah mengutus para rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan lainnya. Selanjutnya ada tugas para rasul. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengembangan tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas Rasul adalah sebagai berikut. Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peraturan agama syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Lalu berikut adalah sifat Rasul. Sifat Rasul adalah jujur. Hadis Rasulullah, sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu berikutnya ada sidik, artinya benar. Mustahil bersifat kisib, artinya bohong atau dusta. Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdas. Dermawan, malu. Penjelasan yang terakhir, keteladanan Rasul, yaitu banyak sekali teladanan yang ada pada diri Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para Rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia, terpuji, selalu jaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah. Karena semua yang diajarkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hadis sahih, jumlah Rasulullah adalah 315 orang. Syekh Albani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah Rasul tersebut syahih lidzatihi tanpa penguat dari jalur lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.